Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Ya, meski saat ini serial One Piece sendiri lagi dalam masa hiatus, tapi apa yang muncul di chapter 1053 kayaknya nggak ada habis-habisnya nih buat bisa kita bahas guys. Ya apalagi momen Robin yang tiba-tiba aja ngomongin salah satu senjata kuno yang katanya sih ada di negeri Wano ke mantan shogun atau ayah dari Kozuki Oden, ya Kozuki Sukiyaki. Well, karena aku rasa obrolan ini menarik guys, gimana kalau kita bahasnya di konten 3N aja? Ya konten ngobrol ngalur ngidul, karena dimana konten itu kan aku bisa ngomong ngebahas apapun sesuka hati lah ya, tanpa beban. So tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja lah ke konten 3N ngebahas tentang senjata kuno Pluton di negeri Wano Kuni guys. Let's go! Oke, tanda tanya tentang di mana Nico Robin berada akhirnya terjawab nih guys di chapter 1053. Di mana di chapter itu kita dikasih potongan momen kalau Robin sedang berada di depan batu Poneglyph yang ada di Wano bersama dengan mantan shogun Wano, Kozuki Sukiyaki. Tapi menariknya nih ya, kalau biasanya kita lagi ada di momen di mana Robin sedang berdiri di depan sebuah batu Poneglyph, maka kita tuh bakalan dikasih penjelasan tentang batu yang berada di dekat Robin tersebut. Nah, cuma kali ini kasusnya tuh agak sedikit berbeda. Soalnya Robin itu malah menyinggung tentang informasi dari batu Poneglyph yang berada di kerajaan Alabasta guys. Di mana batu itu ternyata menuliskan informasi yang mana salah satunya menyebutkan kalau senjata kuno Pluton berada di negeri Wano Kuni. Ya, informasi tentang ini sebenarnya emang udah lama kita ketahui karena kan salah satu tujuan dari berdiamnya krokodil di Alabasta aja pernah dijelasin kalau dia itu sedang mencari senjata kuno tersebut. Tapi saking lamanya informasi ini gak diungkit oleh siapapun guys. Makanya mungkin aja nih banyak dari kita yang udah melupakan fakta tersebut. Sehingga waktu Robin berbicara tentang senjata kuno Pluton, kita semua tuh ya sempat kebingungan. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi nih, berarti selama ini guys, jika Robin emang belum memberikan informasi tentang apa yang tertulis di batu Poneglyph yang berada di Alabasta, maka bisa kita anggap ya kalau Robin ini memendam informasi ini udah sejak lama. Dan entah untuk alasan apa dia tuh memilih untuk menutup mulutnya serapat mungkin. Tapi yang bikin lebih menariknya lagi, mungkin kita semua punya pertanyaan yang sama, yaitu seberapa banyak nih informasi yang tertulis di batu Poneglyph yang ada di kerajaan Alabasta itu. Soalnya hal ini pastinya ngebuat kita menjadi penasaran ya kan. Karena Robin aja baru nge-mention tentang ya adanya Pluton doang guys, tanpa adanya penjelasan tambahan apa-apa lagi seperti apakah bentuk dari Pluton ini atau kayak mengapa nih senjata kuno ini ada di negeri Wano Kuni. Nah, cuma sebelum kita masuk ke dua pembahasan tadi, entah wujud dari senjata kuno Pluton atau alasan keberadaan senjata itu di negeri Wano, aku malah kayak tiba-tiba keinget guys sama pertemuan Nico Robin semasa time skip, dimana dia tuh sempat berdiam di markas pasukan revolusioner dan bertemu dengan ayah Luffy yaitu Monkey D. Dragon. Ya, setelah secara pasti dikonfirmasi Robin memiliki informasi tentang senjata Pluton, mungkinkah pertemuannya dengan Dragon guys juga ngebahas tentang hal ini? Soalnya jika nggak ada hal yang penting atau ingin diketahui oleh Dragon sendiri, rasanya kayak mereka itu nggak mungkin sampai mengundang Nico Robin datang ke markas mereka secara langsung. Cuma di sisi lain sebenarnya kita semua pasti lebih penasaran sama apa wujud dari senjata kuno Pluton ini kan guys. Soalnya kalau kita bandingin sama Poseidon yang masih sama-sama senjata kuno, maka kita bisa sampai di sebuah kesimpulan kalau mungkin aja semua senjata kuno itu nggak harus berupa benda, karena contoh dari Poseidon aja mereka itu bisa berupa makhluk hidup. Akan tetapi mungkin bakalan banyak yang kurang setuju kalau tentang Pluton nih yang bakalan ikut berupa sesosok makhluk hidup. Dan mungkin ini semua dikarenakan cetak biru atau blueprint yang terlihat pernah dipegang sama Franky guys waktu di Arc Water 7. Apakah mungkin kalau Robin sempat membicarakan hal ini dengan Franky? Ya secara ya kalau Robin itu belum mengetahui bentuk dari senjata kuno Pluton karena yang tertulis di batu Poneglyph yang ada di Alabasta cuman ya tempat dari senjata itu doang guys. Maka harusnya nih Robin itu bisa dengan gampang bertanya tentang hal itu guys. Secara Franky itu tentu pernah melihat cetak biru dari senjata tersebut. Terus belum lagi Nico Robin itu juga pernah membicarakan hal ini dengan Iceberg. Dimana kalau kalian semua lupa ya, sebenarnya itu cetak biru atau blueprint yang dimiliki oleh Iceberg dan Franky itu adalah sebuah cetak biru yang dimaksud untuk melawan senjata kuno yang asli. Soalnya sang pembuat dari senjata kuno itu ketakutan kalau nantinya senjata buatannya bakalan bisa jatuh ke tangan yang salah. Makanya dia tuh menyiapkan cetak biru yang ditunjukkan untuk mengcounter hal itu guys. Jadi jika apa yang beneran dikhawatirkannya itu beneran terjadi guys, maka dari itu nih sejak dahulu cetak biru atau blueprint tersebut emang diwarisi secara turun-menurun hingga akhirnya sampai ke tangan Iceberg dan juga Franky.
Jadi kalau sebenarnya kita mau tahu nih seperti apa bentuk dari Pluton itu sendiri, ya kita mungkin harus narik sedikit lebih jauh ke momen di Alabasta. Soalnya kalau kalian ingat Crocodile pernah sedikit menjelaskan tentang apa yang bisa dilakukan oleh sang senjata kuno tersebut. Kalau dari pembicaraan Crocodile ke Nefertari Cobra sih, dia bilang guys, kalau satu tembakannya aja bisa membumi hanguskan seluruh pulau menjadi berkeping-keping. Makanya nama lain dari Pluton adalah dewa kematian guys. Soalnya itu adalah senjata paling mengerikan sejak dahulu kala. Dari penjelasan itu aja banyak orang yang percaya kalau Pluton makanya itu bakalan berbentuk sebuah kapal. Dan kemungkinan entah kapal itu akan memiliki senjata lagi atau bahkan kapal itu sendirilah senjatanya. Ya pokoknya kapal itu guys yang dipercayai memiliki sebuah kekuatan untuk menembakkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sama Crocodile. Tapi ya emang semua itu tetaplah masih prediksi semata guys. Karena kan faktanya sampai sekarang kita masih belum diberikan konfirmasi tentang wujud asli dari senjata kuno Pluton itu. Lalu satu hal yang tersisa berarti sekarang kita tinggal mencari tahu nih apa tujuan dari keharusan memiliki senjata Pluton ini. Soalnya kalau dibandingin sama tujuan dari adanya Poseidon yang sama-sama senjata kuno, namun kita semua tahu kalau kemampuannya yang bisa mengendalikan si King akan berguna bahkan untuk rasnya sendiri. Sementara kalau kita bandingin sama Pluton yang terlihat lebih condong ke senjata guys, yang mana hal itu hanya memiliki dua kemungkinan paling masuk akal, yaitu pertama, senjata ini hanya bisa digunakan di sebuah peperangan. Maka tujuan untuk memiliki Pluton adalah untuk membantu menghabisi lawan dan memenangkan peperangan. Atau yang kedua, kemungkinan hal ini juga berhubungan sama teori lainnya, dimana kalau kita lihat dari deskripsinya yang bisa menghancurkan suatu pulau hingga berkeping-keping, maka daya hancur dari senjata kuno Pluton ini nggak perlu diraguin lagi guys. Sehingga hal ini mungkin berhubungan dengan hancurnya daratan Red Line karena kalau kita anggap impian dari Luffy adalah kebebasan dan dia ingin semua orang bisa berlayar sebebas mungkin, ya maka salah satu penghalang yang harus Luffy bereskan adalah adanya daratan-daratan yang menghalangi atau menyulitkan orang lain untuk berlayar. Ya tapi sekali lagi itu semua masih spekulasi belaka guys. Soalnya ya sayangnya kita kan masih harus menunggu dengan sabar kurang lebih ya 1 bulanan lagi lah. Karena aku sendiri percaya masih banyak hal yang belum terungkap dan bakalan digali lebih dalam ke depannya. Secara Robin sendiri aja belum ngebahas tentang salah satu road poneglyph yang ada di negeri Wano Kuni. Jadi ya udahlah, kita tinggal tunggu sabar aja kapan waktunya Oda Sensei akan memberikan kejutan lainnya ke kita guys. Oke, mungkin kayaknya cukup nih. Sekian dulu konten 3N kita kali ini. So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.